Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Kemarin kan aku pernah cerita ya di konten sebelumnya. Itu kan aku mau bawa keponakan saya untuk collect visa ya. Saya ajak di pabrik saya. Kan kebetulan pabrik saya lagi ada lowongan, ya kan? Ya, kemudian aku tanya ke pihak mandor, katanya bisa saya membawa adik saya. Nanti saya disuruh kontak atau disuruh minta tolong ke agent, bilang ke agent bahwasanya pihak pabrik udah mengiyakan atau membolehkan saya membawa adik saya, bukan adik ya, keponakan. Akhirnya aku kan ngomong sama agent, akhirnya agent oke. Saya disuruh dimintai nomor telepon keponakan saya itu ya. Nomor saya kasih, keponakan saya di telepon. Kemudian jarak 2 hari atau seminggu ya nggak, ditelepon oleh pihak PT, interview sama pihak PT sama pihak agensi yang ada di Taiwan. Jadi bertiga, keponakan saya, kemudian pihak PT, mungkin pihak PT itu yang menerjemahkan ya, mentranslate dari agensi, bukan dari laupan, bukan dari majikan, tetapi dari agensi ya, agensi dari pihak PT. Kemudian ponakan saya ditanya-tanya bla 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 bla, semacam ya tempat tanggal lahir, pengalaman kerja, atau ya sudah berkeluarga atau belum. Hanya cerita, oke, deal, ponakan saya bisa calling visa di pabrik saya ya dengan biaya sekian gitu ya. Dan keponakan saya disuruh ke PT, dokumen-dokumen suruh melengkapi, suruh medikal, buat paspor, ya bla 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 sampai selesai. Saat keponakan saya tuh datang ke PT itu, dia katanya disuruh DP kalau nggak salah 20 juta ya, kalau nggak salah 20 juta. Suruh DP. Nanti pelunasan kalau sudah mau terbang atau visa turun. Saat mau daftar kan disuruh medikal dulu. Nah ternyata medikalnya itu hasilnya unfit, yaitu unfitnya itu semacam leuklosit ya. Kemudian leuklosit itu saya lihat di Google itu kayaknya kok antara sel darah putih sama sel darah merah, itu yang saya baca di Google ya. Itu intinya keponakan saya unfit. Hasil medikalnya itu dikirim ke pihak pabrik. Nah pabriknya kan tahu kan, kalau nggak salah Cancang ya. Cancang itu setahu saya kayak manajer atau apa ya. Itu setahu saya ya. Kalau mungkin saya ini nanti salah, teman-teman nanti bisa ditulis di kolom komentar. Ternyata kalau Cancang itu mungkin bukan manajer ya. Tapi kalau saya setahu saya itu Cancang itu manajer. Cancang itu tanya ke saya sambil membawa HP. HP-nya itu mungkin ada kontak masuk ya dari agensi yang ada di Taiwan, bahwasanya nama ini keponakan saya itu medikalnya unfit, yaitu ada keterangannya leuklosit. Kemudian leuklosit dan sebelahnya itu ada bekas tindikan. Itu itu lengkap, bekas tindikan atau mungkin tato itu biasanya itu ada. Dan kemudian saya juga setahu saya juga di situ, oh ternyata ponakan saya itu punya tindik. Kemudian atau hasil medikalnya unfitnya itu ada keterangannya itu leuklosit. Kemudian Cancang juga nggak paham mungkin bahasanya, kalau leuklosit ya orang Taiwan kan sini kan tulisannya kan kalau membaca kan bahasa hurufnya huruf Taiwan ya, huruf Taiwan. Kemudian tanya Arifin, ini apa maksudnya, ini kok katanya unfit. Nah, saya baca kok leuklosit saya juga nggak paham. Akhirnya waktu itu juga saya lihat di Google, oh leuklosit itu sel darah putih, oh nanti bisa nggak ke sini, kalau nggak bisa gimana. Itu Cancangnya tanyanya gitu. Ya udah, nggak ada masalah. Pihak pabrik cuma tanya itu doang ya. Singkat cerita, untuk medikal yang kedua akhirnya fit. Nah, setelah medikal yang kedua fit, ponakan saya tuh disuruh datang lagi ke PT mengurus ini bla 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 bla. Selesai, ternyata pabrik saya tanya lagi, nanti gimana untuk sakit ini, masalah enggak nanti saat di Taiwan, nanti khawatir kalau baru saja datang ke Taiwan nanti sakitnya kambuh gitu. Nah saya kurang paham, agensi menjelaskan gimana, agensinya katanya tuh juga oke, nggak masalah.
Dan saya juga ada rasa khawatir kasih tahu ke ponakan saya, mending apa nggak usah ke sini dulu, ke Taiwan, apa biar sembuh dulu. Soalnya datang ke Taiwan itu biayanya nggak murah, mahal meskipun calling visa. Saya tuh dipanggil ke kantor, jadi saya suruh duduk, saya, agensi saya, kemudian manajer pabrik, kemudian sama mandor saya. Itu juga langsung video call sama ponakan saya. Jadi intinya agensi tetap akan memberangkatkan atau menerima keponakan saya, tetapi keponakan saya disuruh istirahat dulu. Nanti kalau sudah benar-benar sembuh, nanti akan diterima untuk bekerja di pabrik saya ini. Mungkin bisa jadi satu dengan saya, tetapi pabrik saya belum bisa menerima untuk saat ini, katanya biar sembuh dulu. Ya oke, saya jelaskan. Saya juga waktu itu juga langsung video call juga sama keponakan saya. Pabriknya juga memberi tahu bahwasanya pabrik akan tetap bisa menerima nanti, tetapi kalau untuk saat ini dipending dulu, disuruh beristirahat dulu. Nanti kalau sudah benar-benar sembuh, nanti disuruh mengurus agensinya. Baru datang ke sini biayanya tuh mahal, tiba-tiba sakit, dan nanti juga harus bolak-balik ke rumah sakit. Yang ditakutkan oleh pihak pabrik sama agensi itu seperti itu. Saya juga kasih tahu, ya mending dipending dulu, ikuti aja apa kata dari pihak pabrik. Nanti kalau sudah sembuh, keponakan saya nanti tetap akan saya ajak ke sini. Jadi saya kasih tahu seperti itu kepada ponakan saya. Jadi ponakan saya juga terima, nggak apa-apa, yang penting nanti bisa berangkat ke pabrik saya. Itu kalau jadi mau berangkat loh ya nanti. Kadang-kadang kan bisa juga berubah pikiran, atau mungkin keponakan saya nanti bisa saja daftar sendiri ke PT secara mandiri, ya terserah nanti. Misalkan kalau sudah sehat benar, misalkan berubah pikiran nggak jadi ke pabrik saya loh ya. Soalnya meskipun calling visa atau proses sendiri ke PT itu beda, itu biaya prosesnya itu nggak beda jauh, hampir sama. Ya ada selisih, wajar lah, selisihnya cuma dikit. Cuma teman keponakan saya tuh pengen calling visa tuh pengen kerja jadi satu dengan saya. Alasannya biar ada yang kalau misalkan nggak bisa, ada yang bantu ngarahkan. Di samping itu keponakan saya juga belum bisa bahasa Taiwan. Itu ya sedikit cerita saya tentang keponakan saya yang gagal nggak jadi berangkat ke sini, nggak jadi calling visa karena ada masalah dengan kesehatannya. Keponakan saya nggak terlalu buru-buru karena di rumah juga ada kerjaan. Nanti aja kalau misalkan ada kesempatan tetap akan berangkat ke Taiwan. Nah itu ya sedikit sharing saya tentang keponakan saya yang gagal ke sini. Dan semoga cerita ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.